Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asi Susiati. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang sistem gerak. Dan yang dibahas di sini adalah rangka dan tulang. Nah, untuk rangka dan tulang ini saya akan bahas kelanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama adalah rangka aksial, kemudian rangka apendikuler, persendian, dan terakhir adalah gangguan pada tulang dan sendi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Terdiri dari yang pertama adalah tulang tengkorak atau rangka tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari ada tulang kranial dan tulang fasial. Tulang kranial terdiri dari os frontal atau tulang dahi sebanyak 1 buah, os parietal atau tulang ubun-ubun sebanyak 2 buah, os temporal atau tulang pelipis sebanyak 2 buah, os occipital atau tulang kepala belakang yang ini yaitu 1 buah. Kemudian tulang baji atau stevoid sebanyak 1 buah dan emoid tulang tapis sebanyak 1 buah. Kemudian tulang fasial terdiri dari ada rahang atas atau maksila sebanyak 2 buah, kemudian ada mandibula tulang rahang bawah sebanyak 1 buah, kemudian ada palatum tulang langit-langit sebanyak 2 buah, zygomatikum tulang pipi ya sebanyak 2 buah, lakrimal atau tulang mata sebanyak 2 buah. Kemudian nasal atau tulang hidung sebanyak 2 buah, konka nasal 2 buah, rangka tulang hidung, dan vomer sebanyak 1 buah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tulang telinga bagian dalam. Tulang rangka aksial berikutnya yaitu tulang telinga dalam terdiri dari malleus atau martil. Terdapat kiri dan kanan 2 buah, kemudian incus landasan 2 buah dan sanggurdi atau steps yaitu 2 buah. Kemudian ada tulang hyoid. Tulang hyoid ini tulang berbentuk U yang menghubungkan antara rahang bawah dan laring. Kemudian yang berikutnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Terdiri dari 7 ruas tulang cervicalis atau tulang leher. Ini tulang leher. Kemudian ada 12 tulang thoracalis atau tulang punggung. Kemudian ada 5 ruas tulang pinggang atau lumbar. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum. Dan ada 4 ruas tulang ekor yang bersatu atau disebut dengan ya. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tulang rusuk sejati sebanyak 7 pasang atau costa vera. Kemudian ada tulang rusuk palsu 3 pasang, yaitu coste spuria, dan tulang rusuk melayang sebanyak 2 pasang atau coste fluitantes. Kemudian tulang sternum atau tulang dada terdiri dari ada manubrium sterni atau tulang hulu yaitu 1 buah, corpus sterni atau badan tulang badan yaitu 1 buah, dan processus sifoid atau tulang taju pedang atau tulang pedang-pedangan 1 buah. Ini bersatu membentuk tulang dada atau sternum. Rangka berikutnya yaitu rangka apendikuler atau disebut juga dengan ekstremitas. Dibedakan menjadi ada ekstremitas atas atau superior yaitu alat gerak atas, terdiri dari ada anggota gerak atas yaitu terdiri dari ada tulang lengan atau di sini adalah humerus sebanyak 2 buah kiri dan kanan, kemudian ada tulang pengumpil atau radius yaitu sebanyak 2 buah kiri dan kanan, kemudian tulang hasta atau ulna sebanyak 2 buah, metakarpal atau pergelangan tangan sebanyak 16 buah, karpal sebanyak 16 buah, metakarpal telapak tangan sebanyak 10 buah, dan palanges jari-jari tangan sebanyak 28 buah kiri dan kanan. Kemudian gelang bahu terdiri dari ada skapula atau
tulang belikat sebanyak 2 buah, dan klavikula tulang selangka sebanyak 2 buah. Kemudian yang berikutnya adalah alat gerak bawah atau rangka apendikuler ekstremitas bawah, atau disebut dengan ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah, atau alat gerak bawah, terdiri dari femur atau tulang paha sebanyak 2 buah, kemudian patella tulang tempurung lutut sebanyak 2 buah, kemudian tibia tulang kering sebanyak 2 buah, fibula tulang betis sebanyak 2 buah, tarsal pergelangan kaki sebanyak 4 buah, metatarsal telapak kaki sebanyak 10 buah, dan jari-jari kaki palangnya sebanyak 28 buah. Kemudian gelang panggul terdiri dari ilium atau tulang usus sebanyak 2 buah, kemudian ischium sebanyak atau tulang duduk sebanyak 2 buah, dan pubis tulang kemaluan sebanyak 2 buah. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah persendian. Persendian dibedakan menjadi ada berdasarkan gerakannya, yaitu persendian ada yang disebut dengan sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau sinartrosis itu adalah persendian yang sedikit sekali menimbulkan gerakan, karena sendi ini tidak dapat digerakkan. Biasanya ada pada misalkan contohnya yaitu disebut juga dengan sendi mati, sendi yang ada di ruas-ruas tulang tengkorak, penyusun tengkorak ya, kepala. Kemudian ada amfiartrosis. Amfiartrosis itu adalah sendi-sendi yang sendi yang memiliki gerakannya terbatas. Ada amfiartrosis sinfisis, kemudian gomposis, dan syndesmosis. Contohnya yaitu misalkan pada tulang gigi yang tertanam, kemudian tulang kering dan tulang betis itu juga gerakannya amfiartrosis. Nah, yang digambar ini adalah sendi diartrosis. Diartrosis ini adalah sendi yang memiliki gerakan bebas. Sendi yang tergolong diartrosis yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi berporos 3 dengan gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru yaitu sendi yang terdapat pada gelang bahu dan tulang pangkal lengan. Kemudian yang kedua yaitu sendi putar. Sendi putar merupakan sendi berporos 1 dengan gerakan rotasi, yaitu ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lainnya ya, berupa rotasi. Contohnya sendi putar yaitu antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian tulang atlas dengan tulang tengkorak. Kemudian sendi luncur. Sendi luncur ini disebut juga dengan sendi geser, merupakan sendi yang tidak berporos dan memiliki tulang ujung yang agak rata. Ya. Kemudian serta gerakannya bergeser. Contoh sendi geser atau sendi luncur ini yaitu sendi antar tulang pergelangan tangan, sendi antar tulang pergelangan kaki, serta sendi antar tulang belikat dan tulang selangka. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan sendi berporos 2 yang memiliki gerakan seperti orang naik kuda. Contoh sendi pelana yaitu tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi berporos 1 dengan gerakan satu arah seperti daun pintu. Contoh sendi engsel ini pada bagian lutut dan juga ruas antar jari. Kemudian sendi yang terakhir adalah sendi kondiloid. Sendi kondiloid disebut juga dengan sendi elipsoid. Ada buku yang menyebut dengan sendi elipsoid. Merupakan sendi berporos 2 dengan gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Contohnya sendi elipsoid ini atau kondiloid ini yaitu sendi antara pergelangan tangan dengan tulang punggung. Nah, yang kita bahas yaitu tentang gangguan pada tulang dan sendi. Nah, gangguan pada tulang dan sendi ini diantaranya adalah pertama adalah osteoporosis atau pengapuran pada tulang. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang tulang yang patah ya atau fraktur. Kemudian kelainan-kelainan pada tulang belakang terdiri dari 3, ada lordosis yaitu miring ke kiri. Lordosis itu membusungkan badan, kemudian
Skoliosis yaitu bengkok ke kiri atau ke kanan tulang punggungnya, dan yang terakhir adalah kifosis atau membungkuk ya, tulangnya membungkuk. Kemudian gangguan pada tulang yang lainnya yaitu tulang berbentuk O ini atau berbentuk X, karena di sini terjadi gangguan. Kemudian ini adalah layu semu ya, atau disebutnya dengan sulit lemahnya tulang sehingga tidak mampu untuk digerakkan begitu. Alhamdulillah selesai sudah materi yang dibahas pada video kali ini. Insya Allah kita akan bahas berikutnya yaitu tentang sistem gerak, yaitu terutama kita bahas yaitu otot, yang meliputi pembahasannya otot rangka, mekanisme kerja otot, sifat kerja otot, gangguan pada otot. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.